Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke materi suplemen perkuliahan berikutnya. Kali ini kita akan bahas tentang variabel dan tipe data. Oke, perhatikan contoh kali ini adalah contoh seperti pada materi sebelumnya bahwa kita bisa mencetak suatu teks ke layar dengan perintah print. Nah, sekarang perhatikan saya akan modifikasi kodenya seperti ini. Oke, ini kalau dijalankan akan menghasilkan output yang sama dengan contoh sebelumnya. Bedanya sekarang kita tidak lagi mencetak hello world secara langsung, tapi kita cetak melalui apa yang disebut sebagai variabel. Di sini ada teks. Teks ini yang kita sebut sebagai variabel. Variabel ini adalah sebuah wadah untuk menampung nilai tertentu. Nah, pada baris pertama ini, teks kita jadikan untuk wadah yang menampung sebuah nilai. Nilainya apa? Yakni hello world. Jadi hello world ini diisi ke dalam wadah teks. Kemudian teks itu yang akan kita gunakan sebagai input untuk perintah print di sini. Sekali lagi, variabel di sini contohnya adalah teks. Dengan tanda sama dengan, ini memerintahkan agar nilai yang di kanan, yakni hello world ini, diisi ke dalam teks. Nah, kalau kita variabelnya udah kita isi nilai, kita bisa gunakan pada perintah-perintah sebelumnya. Seperti ini, print text. Ini kita bisa lakukan berkali-kali. Ini kalau jalankan, muncul 2 kali hello world. Oke, itu tentang variabel. Sekali lagi, variabel itu sebenarnya cuma wadah ya. Wadah yang kita bisa isi dengan nilai tertentu. Nah, sekarang mengenai nilai sendiri, saya akan berikan beberapa contoh dulu. Nah, perhatikan sekarang ada contoh 4 buah variabel. Jadi di sebelah kiri ini semuanya adalah variabel, ada nama, tinggi badan, berat badan, dan sudah lulus. Sementara di sebelah kanan itu nilai-nilainya. Oke, saya modifikasi sedikit. Nah, contoh pertama, nama, itu kita isi dengan nilai berupa teks. Jadi tanda kutip 2 di situ menunjukkan teks seperti kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian tinggi badan ini kita isi dengan bilangan yang bulat ya, atau biasa dikenal dengan nama integer. Kemudian berat badan kita isi dengan bilangan desimal atau dalam bahasa pemrograman Python dan beberapa bahasa pemrograman lain kita sebut dengan nilai float. Sementara di baris keempat sudah lulus kita isi dengan nilai true. Jadi kita juga bisa mengisi nilai kebenaran true maupun false. Perhatikan bahwa T-nya huruf besar ya. Jadi ini ada 4 tipe data dasar yang perlu kita ketahui saat awal-awal belajar bahasa pemrograman Python. Kalau kita mau cek tipe datanya, kita bisa gunakan perintah type ya. Type dari nilai yang mau kita cek. Karena kita sudah masukkan dalam variabel, kita bisa langsung ke variabelnya saja. Misalkan kita mau tahu tipe data dari nama, kita bisa print type nama. Hasilnya apa? Nah, muncul di sini string. Begitu juga dengan yang lain. Kalau misalkan kita pakai tinggi badan, integer, float, boolean ya. Jadi kalau ini misalkan kita ganti false, tulisannya begini ya. Oke. Nah, itu tentang variabel. Sekali lagi variabel itu sederhana sebuah wadah yang bisa kita gunakan untuk menampung nilai. Jadi wadah ya, bayangkan wadah, bayangkan cangkir, kita bisa isi dengan nilai-nilai tertentu. Oke, kemudian
Bagaimana cara memberi nama variabel yang baik? Pertama adalah variabel itu harus melambangkan apa yang menjadi isinya. Kalau memang isinya nanti bakal tinggi badan, ya harus pakai tinggi badan. Atau T badan misalkan. Ya, sebisa mungkin orang begitu melihat nama variabelnya itu terbayang apa isinya. Kenapa demikian? Karena kita coding itu seringkali dalam tim, bukan coding sendiri ya. Dan itu akan memudahkan partner kita untuk memahami apa yang kita tulis. Bahkan kita kalau kode kita buat variabel sembarangan, nanti kalau 1 hari, 2 hari, 3 hari nggak dilihat, nanti malah lupa. Makanya yang pertama adalah pelajaran pertama untuk memberi nama variabel, beri nama yang melambangkan apa yang menjadi isinya. Kemudian ada juga aturan-aturan yang perlu diikuti dalam bahasa pemrograman Python, ada konvensi. Pemberian nama variabel itu, nama variabel harus memakai huruf kecil. Huruf kecil semua ya, standarnya adalah huruf kecil semua. Kalau terdiri atas 2 kata atau lebih, katanya dipisah menggunakan underscore. Underscore itu garis bawah ya. Bahasa pemrograman lain standarnya berbeda tentu, tapi dalam bahasa pemrograman Python kita pakai huruf kecil, kemudian kalau katanya lebih dari 1, kita hubungkan dengan underscore antar katanya. Kemudian kita bisa menggunakan nama variabel itu dengan dengan 1 huruf saja, itu hanya pada kasus-kasus di mana variabelnya itu tidak begitu penting, hanya kita gunakan untuk iterasi, misalkan untuk perulangan. Nanti kita akan belajar perulangan di beberapa pertemuan ke depan. Kemudian variabel itu tidak bisa dimulai dengan angka, tapi bisa diakhiri dengan angka. Oke, itu saja agar tidak terlalu panjang pembahasan tentang pengenalan terhadap variabel, tipe data, dan nilai yang bisa diisi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.